Hari ini gua kedatangan anak-anak diskus nih. Nah ini bukan anak diskus, ini biang diskus nih. Bukan ini. Nah jadi ini penting kita mau tanya-tanya dulu ya apa? Tanya-tanya apa nih? Kenalin dulu satu-satu. Oh iya, kenalin dulu. Cuma mau main Gua kenalin sama langsung aja. Gua kenalin sama Koendra doang ini. Makanya kenalan, Ge. Makanya kenalan. Nih gua kenalin. Ya, oke, Bapak Esa. Ini Koendra dari Zora Diskus yang kemarin juga ikannya udah kita pakai di tank kamuriumnya Bang Denny. Nah ini teman-teman gua yang lain nih, ini ada Om Reza. Hai, ini yang sempat viral tank Sakura Diskus 3 meter Pakai tanaman palsu. ya. Ini Lung Lio, Om Lung nih, yang viral juga karena dia sistem apa? Samnya filternya tuh bisa geser. Visioner. Dan sekarang banyak dipakai sama anak-anak pemain diskus gitu. Bener. Nah yang lain nih terakhir Mas Diki. Temen diskus gue sama temen ngobrol teknik gue nih. Kalau lagi pusing teknik gue telepon dia. Oh berarti bagian dari sipil juga kita. Kan udah jelasin waktu itu yang gue mau pulang. Bahwa gue pemeran pengganti doang. Enggak, gua pikir dia anak emaknya kali. Ya jadi kenapa nih Ki ada temen diskus nih? Nanya apa kita? Katanya sih dia mau support ini Bang Di. Mau support diskus katanya Bang Lu Di. langsung aja ke sana, Ki. Tapi sebelum itu Ki, kita tanya dulu pendapatnya. Nah, Pendapatnya tentang monster paludarium ini. Gimana pendapatnya dari Kolung dulu. Halo. Gimana pendapatnya monster paludarium? Wah, luar biasa. Itu jadi dari pertama kali nonton YouTube-nya nggak nyangka ya bakal kayak begini karena kan dari YouTube kan belum sampai progres di sini. Jadi ketika sampai di sini tuh kaget sih. Gigantic banget. Tapi kalau pegang biasa enggak. Kaget, konsep pingsan itu. Luar biasa lah kerja Aqua Air dan teman-teman skaper satu Indonesia ini. Bravo. Oke, itu tadi pendapat dari Kolung. Panggilannya Kolung. Kolung panggilannya, terkenalnya Kolung. Gitu. Nah berikutnya dari Koendra dulu. Gokil lah. Gila, gokil banget. Karena kemarin sih sebenarnya kan pernah datang ke sini, cuma memang belum jadi sampai gede banget ini kan, baru awal-awal. Nah, biasa mantau kita di foto. Memang penampilan foto sama lihat asli tuh jauh banget. Drastis ya. Iya. Kalau lihat asli gila banget, keren. Cakep. Gitu. Terus berikutnya Satu lagi. Om Reza. Ini dia nih. Oke, luar biasa, amazing. Tapi satu hal mungkin yang paling kena adalah bikin desain itu semuanya mungkin bisa, tapi nggak semua desain itu pakai hati. Karena beberapa di sini kemarin yang terakhir vlog itu aku melihat vlognya Bang Dino yang mungkin naik sampai 5 meter untuk mendapatkan emang ini kan rainforest. Dia bener-bener jalan ke rainforest itu seperti apa. Jadi feel-nya ini dapat rainforest itu dapat. Itu mungkin yang saya ngeliat sih, bagaimana desain sama hati itu bersatu. Jadilah sebuah karya yang luar biasa. Iya. Top. Ini harus dibikinin sequel yang 4 menit, 5 menit tuh nggak sih? Dari awal sampai akhir karena ada story-nya, ada ceritanya. Dari awal. Udah di planning. Iya, kita kasih kerjaan buat Said lah. Jangan begitu. Nanti dia minta gimbal. Story penting. Tadi dia udah lihat tadi 4 sampai 5 menit dari awal sampai akhir ya. Benar itu. Ada ceritanya soalnya di Paludarium kan. Benar, ada ceritanya dari awal kenapa sejarahnya sampai Bang Denny bikin ini gitu. Yes. Dihasut sama Wandi ya kan. Brengsek banget ya, aja lo ya. Dihasut sama Wandi sampai akhirnya nggak pede karena belum ketemu konsepnya. bisa Ya, menghadap kalau- sipilnya. Nah, Ya kan? Nah, awal-awal begitu. itu kita udah berpikiran ini wah ada gambarnya Iya. bikin paludarium keren banget. Ternyata itu ini gimana cara bikinnya karena memang kita nggak punya orang untuk sipil gitu di awalnya. Dan kebetulan kenal sama dia. Nah, Tinggal ke toko gitu. Kuproy. Bang, tank gua bocor bang, sebelah kirinya gimana ya bisa perbaikin ya?
Anak tukang tol. Komplit Iya, komplit. Jadi tol Serpong tuh semua dia yang ratain tuh. termasuk lain yang belum bebas. Nah kebetulan ada juga datanglah Faisal ini awalnya dari Faisal sana. nih, Pak Faisal langsung mengkalkulasi jumlahnya berapa yang dibutuhkan apa segala macam, koordinasi sama Mas Diki dan Jadilah karya luar biasa. karya ini gitu. Masterpiece. Itu gitu. Terus kenapa kita undang anak-anak diskusi ini juga? Kan di Glaspon ini kan kita udah sepakat nih. Jadi nanti rencananya Bang Denny itu isinya ada diskus, terus bawahnya pari sama ikan atasnya doang yang belum ditentuin. Jadi sempat kepikiran arwana ya. Arwana sama Cana Barca kan. Cana Barca. Cuma Cana Barca cuma bisa ditaruh satu dan itu Bang Denny masih mikir-mikir. Iya betul. Karena Bang Denny maunya tuh yang agak banyak gitu. Kalau Arwana kan bisa dibanyakin asal dari kecil kan. Nah makanya kita undang teman-teman diskusi ini juga untuk minta masukannya nih, kira-kira dengan kondisi yang begini apakah udah cukup atau belum gitu. Karena gimana pun kan ya Aquair ini jarang yang main diskus gitu. Iya, Jarang yang betul, main betul. diskus gitu. Nah, expertnya ada di Ohendra gitu. Sama pengen minta pendapat juga nih dari mata user gitu kan. Mata user tuh kira-kira seperti ini tuh udah cukup belum sih gitu. Kalau dari mata Ohendra sama mata gue sendiri itu kan dari mata apa ya? Kalau bisa seller ya, kok ya. Bukan user ya penikmat tapi seller gitu. Bukan penikmat gitu. Nah, ini kita mau minta pendapat dari mata user gitu, seperti itu. Makanya tadi Hobis udah lah ya. ngobrol hobis. Udah ngobrol panjang lebar, termasuk ini kolektor juga nih, umum kolektor ikan wild. Itu yang tidak rare lagi. Secara keseluruhan filter segala macam kira-kira gimana Om? Jangan ini aja nih. Filter Karena gua apa nih jatuhnya? hobis. Hobis. Bukan hobis. Bukan habis, obe aja obe. OB. Orang bisnis. Kalau biasanya kan kita kan mainnya di indoor ya dan kondisi tertutup gitu. Ya. Ini kondisinya tantangannya kan ke outdoor. Terus airnya juga banyak pengaruh dari luar kan, maksudnya dari sinar matahari, Iya, green waternya juga lebih menantang lah maksudnya kalau dengan konsep outdoor gini. Mungkin nanti tantangannya gimana ngontrol supaya parameter air di sini tuh stabil gitu. Soalnya kan dengan yang tertutup aja kita masih sering ini ya, sering miss gitu. Begitu miss kan, swing parameter Swing. kan langsung pasti ada tanda lah di ikan nanti. Paling tantangannya di situ sih. Ini bukan hambatan sih, tantangan. Toh diskus juga di alam liar kan terbuka gitu, bukan tertutup. Tinggal mungkin nanti ada perlakuan atau seleksi ikan yang lebih cocok lah maksudnya. Itu paling itu aja. Makasih Bang Diki, makasih. Oke. Mungkin yang pakar wild gimana? Paling ini sih kalau ini ke dalamnya berapa? Belakangnya ada 2,5 meter. Yang sini? Lebarnya 21. Enggak, yang ini. Harganya aja. Enggak, yang ini. Iya, Tengah 21. 2,1 meter. 2,1 meter. Belakangnya 280. Nah, palingan tantangannya adalah diskus ini kan kadang-kadang ikannya emang ikan yang warna ya berwarna lah ya. Semakin kita dalam, padahal kita kan ngeliatnya dari depan nih. Itu ke dalamnya kan 2,1 meter. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan air itu benar-benar kristal clear sebenarnya. Makanya kalau di tank saya itu lebarnya itu cuma 45 cm. Lebarnya. Dia manjang. Untuk apa? Untuk mensiasati bahwa si airnya itu kalau keruh pun masih tetap terpandang ikannya. Nah, karena ini emang udah 2,1 meter ya, filtrasinya emang benar-benar harus menciptakan air yang benar-benar kristal clear. Yang pertama, terus kedua, karena misalnya kita pengen diskus sebagai pemain utama, kalau bisa tuh scapingnya mungkin di bagian kanan, bagian belakang, tapi jangan sampai si ikan itu malah jadi sembunyi tempat ngumpet. Sayang gitu, karena yang kita nikmatin adalah kombinasi tergantung owner sebenarnya. Yang fokus utamanya apa? Mau diskus 70% yang dinikmati atau scaping yang dinikmati. Balik lagi kan ke user sebenarnya kan. Kalau user maunya diskus, ya kita yang pertama crystal clear wajib, karena ini tantangannya ke dalam, karena semakin dalam air keruh dikit aja udah kelihatan tuh. Iya, betul.
Terus yang dari scapingnya ya ruang-ruangannya itu jangan terlalu padat sehingga ikan tuh bisa benar-benar terlihat nantinya. Nggak jadi tempat ngumpet ya. Nggak jadi tempat Padat ngumpet. tempat ngumpet, benar. Itu sih emang filtrasinya masih Apalagi luar kalau biasa. damper. Damper langsung pusing kita. Paling itu aja sih. Oke. Terima kasih. Ya, makasih ini. Thank you. Thank you. Jadi kalau untuk masukan-masukan yang tadi untuk sketching sendiri udah disesuaikan kemarin. Ya. Pas dari awal sampai awal bikin ini sampai dibongkar lagi ya. Ya. Karena ya itu tadinya sempat momen predator Bang Denny gitu, terus akhirnya kita bongkar karena jadinya diskusi gitu. Kita bongkar, kita bikin baru lagi dan ya benar scapingnya itu tidak boleh terlalu ramai dan cuma sekedar nyatu aja sih sama si pohon jatuh ini. Di dalam pun kita tidak banyak main tanaman ya. Banyak main tanaman. Sebenarnya ada beberapa tanaman juga nanti kita masukin. Ya, Yang itu tadi sebenarnya fungsinya untuk mencegah hal tadi terjadi tuh. Retreat. Supaya dia nggak sembunyi gitu. Jadi kita ngarahin memang pakai tanaman di belakang. Tanaman itu nanti apa sih namanya? Kayak semacam tirai gitu. Iya. Jadi mereka juga agak susah untuk sembunyi gitu. Jadi mereka lebih kelihatan terekspos gitu. Paling kalaupun mereka bisa sembunyi pun di batang kayu yang terlalu, maksudnya dengan jumlah yang kalau misalnya sesuai dengan rencana itu 100, kalaupun sembunyi mungkin hanya 3 atau 4 ekor doang. Ya, disambung lagi, tadi memori gua habis. Nah, dari Koendra nih masukannya Koendra nih, asik nih. Kau. Kayak ini sih sebenarnya kalau outdoor gini sama sih kayak pemain teman-teman koi. Jadi kalau mau konsul sebenarnya sama teman-teman koi, cuma memang yang kita tahu yang ditakutin di hujan itu adalah pH swing. Ikan dengan pH swing di atas 0,5 itu udah oleng lah pasti. Kalau diskus mungkin udah hitam, mojok, sakit. Bahkan kalau misalnya terlalu jauh bisa mati. Dan itu nggak lewat sehari biasanya. Karena itu kejadiannya kalau kita di farm dengan volume kecil, pH swing, kayaknya nggak nyampe 6 jam juga lewat ikannya. Kalau nggak langsung ditanganin gitu. Iya. Nah, challenge buat teman-teman di Aquair untuk sistem filtrasi itu gimana biar kestabilan pH-nya ini terjaga nih Bang Dino. Iya bener. Harus ada buffer sih ya. Ya, KH-nya itu harus apa ya? Harus bisa Bagus tetap lah stabil. dijaga untuk menjaga kestabilan pH. Baik. Siap. Laksanakan. Agak menantang juga karena di dalam itu kan ada kayu nih. Kayu, pasti bawaan kayu adalah keluar tanin. Keluar tanin berarti pH. Udah kultur pasti dah. Ada tantangannya juga itu. Tapi kita akan coba untuk buatin buffer supaya si pH bisa dipertahankan, entah itu karena kondisi hujan atau kondisi pengaruh dari hardscape kayu ya kebanyakan ini juga sih. Tapi thank you banget semuanya masukannya teman-teman. Makasih banget. Terima kasih banyak. Gua sebenarnya butuh saran banyak sih buat di glass pond ini. Kalau di sono jangan komentar, gua jagonya. Sombong. Gak senang denger dia kalau udah ngomong gitu. Sombong amat. Oke guys, gitu aja. Bincang-bincang kita sama teman-teman. Udah nunggu lama. Begini doang closingnya. Terus mau gimana lagi? Udah utamain. Oke. Ada temannya lu? Oke. Tambahan sih kalau masa tadi yang si Om Reza bilang masalah lightning ya. Iya, Jadi lightning kita lampu atas itu kita pakai murni hanya untuk si palut. Jadi untuk di glass pond sendiri kita ada lampu celup. Lampu celup ada 2 untuk yang KC 1000 ya. Itu lampu celup sama lampu spot sorot di dalam air pun kita pakai. Oh, gitu. Ya, caranya sih seperti itu. Cuma Ya. kita masih ada evaluasi lagi. Ya, Kalaupun nanti misalnya kita pasang akhirnya masih kurang, terpaksa kita tambah lagi. Kita tambah lagi dengan ya itu tadi mungkin Karena ada saat Vivaria ini, paludarium itu, ya. mungkin itu juga kita akan pakai. Hanya saja nih permasalahan di lighting ini terutama tempat dia naruh sebenarnya. Tempat dia naruh karena lampunya kan kebanyakan putih nih. Iya. Kebanyakan putih dan sementara gue pakai ini kuning semua. Takutnya kalau misalnya gue pasang 10 lampu Vivaria paludarium itu 10 udah putih semua jebret itu Oh, iya, hilang. lampu kuning. Ini bener. View-nya jadi hilang aura malamnya tuh hilang ya. Itu doang sih yang gue Aura malam. aura malam. Malam ngomongin aura. Tadi ya. Udah malam. Namanya monster, Bang. Monster. Ada aura garangnya gitu kan. Nah,
Mana monsternya? Ini. Kan dulu Anda nih. Dari dia ke sini, dari sini ke sini. Ini dong, masuk ini dia. Gua kemana kemarin dong. Harusnya tunjukin ke sini dong. Ini kan monster kalau dari Jadi emang buat lampu di mix. Jadi ada lebih banyak putih, tapi kita kasih lampu kuning juga. Seperti tadi Dino bilang, supaya spotnya nggak terlalu hilang gitu. Jadi mungkin yang kuning itu kita taruh di bagian depan juga, putih itu di bagian belakang gitu. Jadi secara view dari depan, ini kuning nyambung sama si lampunya si Paladium gitu. Yang bagian belakang kita tembak putih semua. Jadi sementara seperti itu. Besok sih kita mau langsung tes untuk di dalam glass pond. Karena ini masih nunggu cycling juga ya. Dulu. Karena media filter kita juga belum datang ya. Ya, belum Ya, datang. emang khusus buat diskus gitu. Itu belum datang. Nanti kalau udah datang, udah bening lagi, kita bisa review ulang lagi. Landscape-nya segala macam, termasuk Parameter air juga. parameternya gitu. Dari yang makanya kita undang nih teman-teman gini kayak gini supaya kita ada masukan juga. Oh, itu penting banget. Penting banget. Jadi Begitu. kalau bahasanya Wandi apa? Apa? Kita nggak nyari yang terhebat nih, tapi kita nyari sama-samanya. Solusinya dari awal. Betul. Tapi kalau paru dari ini gue yang hebat. Sombong banget. Tahun depan kayak ngisi acara sahur nih. Iya. Oke, gitu aja guys bincang-bincang kita sama teman-teman diskus. Beberapa masukan akan kita coba terapkan, akan kita coba aplikasikan di Glasspond ini karena apa yang kita masukkan ke dalam itu juga akan jadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk merawat dan memelihara apa yang sudah kita taruh di dalam gitu ya. Taruh di dalam. Oke. Oke, Pak De. Gua mau nanya nih, Pak De. Apa? Kalau menurut Pak De nih, Pak De. Dan Pak De. Pak De Suk. Gimana menurut Pak De, Pak De? Dari Pak De siapa dulu? Dari Pak De mana? Dari dulu? Pak De. Januari dulu. Pak Janedo ya, Pak Janedo. Dua. Enggak. Reset ya. Ngeri ngomong. Ngeri. Oh iya. Iya. Dari Pak De Janudin dulu. Gimana, Pak De? Janudin, pendapatnya Gimana, gimana Pak Pak De? Kalau menurut saya ini udah spektakuler banget Aji. kan gitu. Dan pekerjaannya ini yang menurut saya cakep ya. Artinya cakep gini, nggak terfokus dengan satu atau dua orang. Manggil beberapa scaper dan mereka ini istilahnya adu keahlian mereka untuk bisa setting hardscape sampai dengan planting. Inilah hasilnya. Itu menurut saya udah bagus banget gitu. Yang kedua, ini menurut saya baru ya, ada project yang dikatakan besar sekaligus mengumpulkan scaper dari daerah-daerah. Dan ini baru, saya baru tahu nih selama ini ada project mereka mengumpulkan banyak orang. Dan itu perlu dipertahankan. Silaturahminya dijaga. Amin. Nah, itu top banget, itu top banget. Itu. Nah, Terus Pak Dewi. Nah, Pak De Harto dulu. Pak De Harto dulu. Gak usah ditanya. Kalau bisa bisa ditanya. Kalau Pak De busuk. Bulan ini gaji gigi Pak De busuk. Esal semua enggak apa-apa. Pak De busuk nggak usah ditanyain. Pak De busuk gak usah ditanyain. Dia tiap hari kesini. Iya. Ngapain? Dia mau Pak De Harto dulu, Pak De Harto. Biar Biar lompat-lompat Pak De Harto. Gimana Pak De Harto? Ya kalau menurut dari pengamatan saya sih ya, dilihat dari hasil ini masih belum 100% ya. Ya, betul. Tapi dilihat dari pembuatannya itu udah kita kebayang kekompakannya. Kekompakan dari individu ini masing-masing tuh kayaknya udah bisa dibilang Nyatu. satu hati, satu pikiran dalam pembuatannya. Kalau dari sini emang spektakuler lah. Itu satu ya. Kedua, nggak kalah lah sama yang udah ada yang kemarin itu. Nggak kalah. Alhamdulillah. Itu udah Terima kasih Pak De. Pokoknya di sini aku selalu satu
dalam pembuatan dan penyelesaian Palut ini, kekompakan dari para keeper-keeper yang ada yang telah direkrut oleh Aqua Air untuk ikut menjadikan ini itu udah suatu yang luar biasa. Thank you, Pak De. Kekompakan itu udah bagus banget. Thank you. Terima kasih Pak De. Sekarang kita lompat lagi. Lompat lagi ke Pak De Bimo. Pak De Bimo. Pak De Bimo. Ayo Pak De. Gimana pendapatnya Pak De Bimo? Kalau pendapat saya pribadi, ya sebetulnya sudah kewakilkan oleh kakak-kakak ya, karena saya kan paling bungsu sebelum ada Maunya. Jalan kan maunya katanya Bang Din. nolak tua. Nolak tua. Saya salut, penuh kejutan jujur saja, ya kan. Seperti yang tadi Pak De Zainuddin katakan, merangkum beberapa skipper, bahkan mungkin lintas komunitas, tidak berbicara komunitas lagi dalam hal ini kayaknya ya. Pokoknya terabas, maju terus, kembangkan terus. Sukses buat Aqua Air. Amin. Thank you Pak De. Sekarang Pak De Gigi. Nah, Pak De Gigi. Kalau saya sih sebenarnya enggak senang-senang amat sih. Saya enggak seneng nih sama Pak Faisal saya. Ini bawel. Giginya gigi siapa nih? Gigi lu? Gigi kucing, Pak. Bukan gigi kanan. Bukan gigi saya. Pak De Anton. Pak De Anton. Ya sebenarnya saya hampir semuanya kayak teman-teman udah bicarakan tadi. Intinya saya salut di otak tadinya kita kontes punya ide atau model masing-masing, dalam ini ditumpahkan ternyata kok bisa menyatu satu, mewujudkan sebuah karya yang spektakuler. Bin amazing sekalian. Bin amazing. Berarti assalamualaikum Waalaikumsalam. Berarti gini. Bin amazing, usahanya beda. Tapi lu ngomong bukan orang tua, bego. Ngomongin lu, bukan di dia. Apa di dia gua? Assalamualaikum. Enggak boleh assalamualaikum. Durhaka lu. Parah lu ngomong. Maaf deh. Jadi batu laparok loh. Jadi ikut tuh gue kayak maling kundang. Batu laparok. Jadi batu laparok. Nah, jadi itu ya Bang Din. Ya, jadi itu. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak De udah menyempatkan kemari. Yang pojok nggak ditanya ini. Ah, males banget gue. Dia juga sama Faisal bawe ya. Udah gitu apa kerjanya? Iya, kerjanya. Duduk di kursi. Itu miring. Itu miring. Kita yang di atas kepala. Anjing. Miring kemana ini? Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, katanya ke kanan ya. Iya, ke kiri. Mana nih ke kiri kita atau ke kiri dia? Makanya gue nggak mau nanya dia. Nongseng dia. Apalagi Faisal ya. Oleh Pak Air. Enggak, udah. Udah dong, gak usah ditanya lagi sama mereka. Capek gua. Bawanya capek aja. Oke guys, apa lagi? Ya udah paling kita makasih aja ya sama skipper. Ya, terima kasih, thank you semuanya you buat semuanya. teman-teman yang udah datang kemarin. Thank you. I love you all. I love you. Oke, Om, saya mau nanya nih tentang Monster Paludarium itu menurut si Om ini gimana? Tanggapannya gitu. Kalau menurut saya ya, Oke, karena siap. saya sebagai pemula gitu ya. Masukan sarannya gitu. Sarannya. Kalau saya nggak ada kata-kata. Hanya cuma satu istimewa. Iya udah, karena saya adalah pemula gitu ya, jadi wow gitu. Pokoknya good, mantap. Dari abang?
cakep banget dah. Cakep banget dah ya. Makasih Om Pepe. Nggak nyangka maksudnya bisa seperti ini. Saya baru tahu juga teknik-teknik untuk apa penanaman Penataannya ya, Bang. selipin di apa namanya yang di dinding itu Vertical garden. iya vertical garden. Terus sore belum nyala biasa aja, Iya. pas nyala lampu udah nyala. Wah, bener kata Doni, istimewa, maju terus Aquair Indonesia. Kalau ini tadi tanggapannya adalah keren, wow ya kan. Kalau ini istimewa. Lu Bang apa Bang? Biasa gue lihat kecil Kecil. gini kan, kalau Tank-tank di kecil ya. iya kan di YouTube katanya lihat wah gede banget tuh, gede aja, amazing pokoknya, udah nggak ada lagi. EJS nih guys, EJS dari Bandung. The best The best lah ya. best tinggi ya, tinggal mungkin yang lebih paham dari yang ngerjainnya ya untuk detailingnya. Ditunggu aja yang 100%-nya. Jujur aja saya baru lihat ya paludarium secara langsung sebesar ya kayak gini gitu. Menurut gua tuh, menurut saya atau sunatnya Menurut Aing. menurut Abdi gitu nya. Abdi. Ayo dong berarti Abdi. Ya dari secara apa si lekukan akarnya emang lebih tampil hasilnya. Mungkin ini tadi ngobrol sama apa Bang Dino pasti ada sedikit ditambahin lagi ya kayak ininya buat detailingnya yang tadi benar disampaikan sama plannya mungkin. Menurut saya lihat secara langsung ini ialah mantap. Wah, keren. Pokoknya mengesankan. Abang? HD Bray. Wih, besok kau mau ikut-ikutan tuh HD Bray. Wo Cianjur, guys, lu kalau ke Cianjur jangan lupa mampir Hampir. Mega Aquatic Design. Mantap. Bang, gua mau nanya sama lu nih, mulai dari Bang Rifki, pendapat tuh Palut ini yang 95% ini menurut lu gimana tanggapannya? Gua baru pertama kali ngeliat sih, Baru pertama kali ngeliat. Tapi sebelum lu turun kemari, maksudnya artinya sebelum lu lihat kemari, lu udah pernah lihat belum di sosmed itu? Mau fotonya? ya emang gua sering udah nonton sering, juga ya? updatean videonya. Dari mulai pertama bikin apa sih namanya? Kaca gitu. mainan kaca. Terus apa sih namanya buat Hardscape-nya, hardscape-nya ya kan? gitu. Gua emang sering update sih nonton. Gue baru pertama kali ngeliat paludarium segede gini, terus datang langsung, terus sempet planting juga tadi, Iya, siap. rasa keren aja gitu, bisa ikut kesini gitu. Partisipasi. Ya. Oke, Bang Lutfi, nih kawan gua nih, aduh. Pokoknya gua ntar mesti nginep nih sama dia. Ya bener itu nginep. Mah kagak mau bilang apa-apa, pokoknya keren banget. Nah, ini yang spesial Landscaping guys. Nah, menurut saya sih udah bagus banget, dari detailnya udah dapet banget, tata letak tanamannya udah keren, dari ukurannya aja udah baru pertama lihat nih ya Bang ya pokoknya keren dah, Aquair keren. Bang Ilham. Saya baru pertama kali sih lihat ini. Kali semua Ya baru pertama kali soalnya. ya kalian naon. Keren banget, keren maksimal. Saya sudah gak bisa ngomong apa-apa. Oke, karena kita kedatangan dari Skaper di Garang sama Bukaki ya dari Bukaki. Kita mau nanya tentang monster paludarium ini ya kan, menurut mereka tuh gimana hasilnya? Itu amazing, keren banget. Jadi referensi buat skaper-skaper Indonesia. Bangsat boy. Mantap. Langsung ke produk ini ya. Ya. Ini terus terang ini udah pernah saya pakai. Bahkan waktu ikut APLC pun saya full pakai produk ini. Dan di sini pun kalau nggak salah ada salah satu yang apa tuh Mas? Ntar Algasida mana? Algasida. Depan. Librika Algasida. Ini adalah tank saya yang ikuti APLC dan ini semuanya pakai full produk pigmen hijau. Hasilnya keren, bener. Nah, jadi background ini adalah kepunyaan tank Mas Satboy. Iya, itu memang bener, hasilnya bagus banget. Pokoknya perlu dicoba dah, kalau yang belum pernah nyoba bisa dibuktikan ini hasilnya nyata banget dan pokoknya keren. Langsung Mas ke masalah komentar pendapatnya. Kalau seperti tadi Bapak teman-teman orang tua kita ya, orang tua kita dari Pandawa
memang kalau dilihat luar biasa. Apalagi ini kan memang kumpulan dari skaper-skaper saudara-saudara teman-teman kita yang lintas provinsi bisa ikut partisipasi ya dalam pembuatan palut ini ya. Ini kita bisa lihat sendiri, instalasinya juga keren ya. Dan bahan-bahannya pasti juga ada yang dari pigmen hijau ya, untuk rootnya juga ya. Keren ini, mantap. Salah satunya mantap. Contohnya seperti Vanilla Terra ini. Ini kan memang untuk paludarium ya. Paludarium. Terrarium juga bisa sebenarnya, ini memang cakep ini lembut. Bisa kan dipakai. Rekomendasi banget ya, Bang. Oke, mantap. Nanti saya juga penggiat paludarium juga ya, paludarium, aquascape sebagai penggiat juga. Kalau melihat ini benar kata teman saya yang dari Cikarang juga sangat amazing. Ini kan belum 100% sebenarnya ya, yang dibilang Instastory Bang Dino juga ini baru sekitar 80%. Nah, 80% aja udah kelihatan bagus. Apalagi yang di sana kalau udah tertutup, ini udah numbuh segar, wah ini lebih wah lagi, lebih mantap lagi. Pokoknya ini rekomend banget untuk para skaper mempelajari atau belajar di Aquair juga. Jadi kita di sini berkumpul sebagai skaper. Saya perwakilan dari skaper Cikarang dan Satboy juga perwakilan dari skaper Bekasi. Ini sangat baik sekali untuk belajar di sini. Jadi belajar bersama. Dan terima kasih juga kepada Aquair telah mengundang para skaper khususnya. Jadi untuk berbuka bersama intinya, terus silaturahmi dan lebih bergairah lagi para aquascape di Indonesia. Oke. Baik, sekarang kita mau tanya sama skaper Aliansi Sumatera. Oh, jauh nih, paling jauh nih dia. Gimana Bang? Ya sangat baru heran lihat sebesar ini paludarium. Selama tertutup lu bisa atur. Apalagi bisa lihat langsung cara bikinnya. Nah, ya nanti sedikit-sedikit pengen belajar juga. Walaupun kayunya dari sana ya? Iya. Dari isi bangku. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Lompat ya? Lompat langsung ke sini, ke samping gua. Ya. Oke Bang. Menurut tuh gimana Bang? Menurut saya pokoknya ya paludarium yang langsung lihat bahasa Palembang itu mantep nian. Wih, mantep ya. Kati musuh lagi. Wah. Lu mesti tahu tuh artinya apaan dia. Nggak tahu. Sama. Salut banget dengan hasilnya yang selama ini kita cuma lihat dari YouTube, dan setelah lihat langsung seperti ini luar biasa, keren banget. Terima kasih juga udah pakai mos dari Palembang. Wih. Luar biasa, keren banget. Dan juga pakai nih strategi dari Lampung. Sama sekali lagi salut buat tim Aquair, buat kekompakannya, kesulitan timnya luar biasa. Terima kasih Bang. Mantap. Oke, selanjutnya guru kita. Bang Toye. Menurut Abang sana kemarin Bang, ingat nggak Bang kita ngangkatin tank? Iya, oh dari sana ya. Iya, dari proses awal ya. Di situ ya kebetulan ya alhamdulillah banyak tank-tank gede atau aquascape atau paludarium gede yang mempercayakan hardscape Santiji ke kita. Nah, cuma di sini ada sesuatu yang spesial dari proyek ini. Nah, ternyata ada perbedaannya nih. Di proyek ini banyak sekali kawan-kawan bisa berkumpul, terus kemudian sharing, berbagi pengalaman, terus mengambil pelajaran yang sebenarnya mahal sekali, pelajaran yang bisa seperti ini. Nah, mesti perlu berapa budgetnya untuk belajar seperti ini. Nah, ternyata kawan-kawan semua bisa ke sini tanpa ada dibatasi sama sekali kan. Itu hal luar biasa, keterbukaannya, kebersamaannya, terus kebesaran hati kawan-kawan dari Aquair untuk menerima kawan-kawan dari berbagai daerah semuanya. Mantap. Happy skating. Aquair!